Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Angga Nur Fardiansah. Pada kesempatan video kali ini saya akan sharing mengenai pembelajaran yang saya dapat di minggu ini, yaitu mengenai metode kerja cut and fill. Oke teman-teman, apa sih cut and fill itu? Cut and fill adalah suatu proses pengerjaan tanah di mana sejumlah material tanah diambil dari suatu tempat atau area, kemudian diuruk dan ditimbun di tempat lain atau di area lain. Nah, tujuan proses cut and fill adalah menjadikan permukaan tanah menjadi lebih rata sehingga memudahkan pekerjaan pembangunan yang akan dilakukan di tempat atau area tersebut. Perbedaan pekerjaan tanah biasa dengan cut and fill adalah proses gali dan uruk pada cut and fill berada di lokasi yang sama, yang menjadi target pengerjaan. Sebelum masa pengerjaan harus dipelajari dan diperhitungkan atau direncanakan terlebih dahulu mengenai kondisi tanah yang menjadi target pembangunan. Nah, tujuan cut and fill itu apa sih teman-teman? Yang pertama yaitu mencegah penurunan permukaan tanah. Yang kedua, meratakan permukaan tanah. Yang ketiga, menyangga bebatuan di sekeliling agar tidak amblas. Yang keempat, memberikan akses ke area lain. Lalu alat apa sih yang biasa digunakan untuk cut and fill? Alatnya itu adalah eksavator biasanya digunakan. Jenisnya tergantung areanya. Biasanya jika untuk area perumahan yaitu menggunakan eksavator PC200. Nah, metode yang digunakan untuk cut and fill itu seperti apa sih? Cut and fill itu sangat penting dalam proses perencanaan pembuatan perumahan, jalan, dan kegiatan konstruksi lainnya. Perencanaan cut and fill ini tidak sederhana menggali dan menimbun saja. Kesalahan pengukuran dan perencanaan dalam tahapan ini dapat mengakibatkan banjir, longsor, dan hal lainnya. Salah satu hal terpenting adalah pada saat peninjauan lokasi dan pengukuran lahan. Dengan data yang presisi, maka dapat membantu memperlancar proses kegiatan cut and fill. Selain itu, aspek perencanaan ke depan juga sangat terkait dalam kegiatan cut and fill ini. Nah, saya gambarkan tahapan pekerjaan cut and fill. Yang pertama yaitu peninjauan lokasi proyek. Yang kedua, cek elevasi lahan yang akan kita kerjakan cut and fill dengan menggunakan alat survei. Yang ketiga, mengolah data surveinya. Yang keempat, merencanakan top elevasi yang akan dicapai. Yang kelima, menghitung volume pengurugan atau cut and fill-nya. Yang terakhir yaitu stakeout area yang akan kita kerjakan untuk cut and fill. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu mengenai peninjauan lokasi proyek. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara detail mengenai lokasi pengerjaan, seperti tempat, akses jalan, kondisi lingkungan, kondisi tanah, prasarana, dan informasi pendukung lainnya. Nah, yang kedua yaitu cek elevasi tanah yang akan dikerjakan dengan menggunakan alat survei dan dikerjakan oleh surveyor. Pengecekan oleh surveyor ini untuk mengetahui detail kontur tanah yang akan dikerjakan dan untuk membuat perencanaan elevasi akhir dalam memulai pembangunan. Yang ketiga yaitu mengolah data hasil survei menjadi kontur existing lokasi proyek tersebut. Olah data menjadi kontur existing ini berguna untuk menjadi gambaran perencanaan lokasi atau area tersebut yang akan kita kerjakan dalam kegiatan cut and fill. Yang keempat yaitu rencanakan elevasi yang akan dibuat agar pekerjaan pembangunan unit bisa lebih mudah di atas tanah atau di area tersebut. Nah, setelah mendapatkan data-data surveyor mengenai kontur atau detail situasi yang sudah kita ambil, langkah berikutnya yaitu adalah membuat perencanaan cut and fill dan menyajikannya dalam bentuk visual. Jadi data yang sudah kita dapat di awal kita rencanakan dari elevasi berapa menjadi elevasi berapa, dari berapa menjadi berapa. Itu sangat berguna ketika kita melakukan pekerjaan cut and fill. Yang terakhir yaitu ini yang kelima yaitu hitung volume cut and fill. Perhitungan cut and fill ini berguna untuk membuat schedule dan membuat perencanaan biaya agar lebih efisien. Yang terakhir yaitu stakeout area yang akan di cut and fill. Setelah membuat perencanaan dan menghitung volume cut and fill, maka langkah selanjutnya adalah stakeout area yang akan di cut and fill agar lebih mudah dalam melaksanakan pekerjaan cut and fill.
Lalu laksanakan pekerjaan cut and fill itu dengan menggunakan alat berat, yaitu salah satunya itu menggunakan ekskavator. Nah, mungkin itu saja sharing pembelajaran yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.